Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandia Nur Amam Putri dengan NIM 2020555 dari D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BPR atau Badan Pengkreditan Rakyat. Yang pertama ada pengertian BPR. Dalam Undang-Undang Nomor 1/1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian lain dari BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi pada umumnya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya ada ketentuan pokok BPR. Sebagai salah satu jenis bank, maka pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian, kewenangan pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberikan izin, kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mengawasi, dan kewenangan untuk mengenakan sanksi. Kemudian ada BMPK atau Batas Maksimum Pemberian Kredit. BMK ini sendiri adalah jumlah dana maksimum yang dapat dipinjamkan oleh satu bank kepada peminjam tertentu. Dalam memperhitungkan BMPK suatu bank harus dicermati beberapa pos yang tidak perlu diperhitungkan, yaitu yang pertama, penanaman dana pada sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat hutang pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua, penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh Bank Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan BMPK. Yang pertama, kredit dengan angsuran yang pencairannya dilakukan secara sekaligus. BPRX memberikan fasilitas kredit dengan pembayaran angsuran kepada debitur A atau pihak tidak terkait, yang pencairannya dilakukan secara sekaligus dengan kondisi sebagai berikut. Modal BPR per akhir Juni 2017 sebesar 1.500.000.000 rupiah dan BMPK pihak tidak terkait 20% bulan Juli 2017 sebesar 300 juta rupiah. Dalam kurung 20% dikali 1.500.000.000 rupiah. Fasilitas kredit sebesar 400 juta rupiah, jangka waktunya 18 bulan dan tanggal akad kredit 14 Juli 2017. Realisasi kreditnya, pencairan kredit sekaligus pada tanggal 14 Juli 2017. Baki debitnya per akhir Juli 2017 sebesar 400 juta rupiah. Perhitungannya berdasarkan persentase atas baki debit pada saat realisasi atau pencairan kredit debitur A, yaitu sebesar 400 juta rupiah terhadap modal BPR per akhir Juni 2017 sebesar 1.500.000.000 rupiah, dikurangi dengan persentase BMPK pihak tidak terkait 20%, diperoleh hasil sebagai berikut. 400 juta rupiah per 1.500.000.000 rupiah dikali 100% dikurangi 20% sama dengan 6,67%. Dengan demikian terdapat pelanggaran BMPK sebesar 6,67%. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan contoh perhitungan BMPK kredit yang pencairannya dilakukan secara bertahap. Contoh, BPRY memberikan fasilitas kredit kepada debitur B, pihak terkait, yang pencairannya dilakukan secara bertahap dengan kondisi sebagai berikut. Modal BPR per akhir Juli 2017 sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian BMPK pihak terkait 10% bulan Agustus 2017 sebesar 200 juta rupiah. Kemudian di dalam kurung sama dengan 10% dikali 2 miliar rupiah. Fasilitas kredit 200 juta rupiah dengan jangka waktu 24 bulan. Tanggal akad kredit 8 Agustus 2017. Kemudian realisasi kredit, pencairan kredit secara bertahap. Pencairan tahap 1 tanggal 8 Agustus 2017 sebesar 100 juta rupiah. Kemudian perhitungannya sebagai berikut. Pada bulan Agustus 2017,
Persentase atas baki debit pada saat realisasi atau pencairan kredit debitur B tahap 1 sebesar 100 juta rupiah terhadap modal BPR per akhir Juli 2017 sebesar 2 miliar rupiah dikurangi dengan persentase BMPK pihak terkait sebesar 10%. Diperoleh hasil sebagai berikut. 100 juta rupiah per 2 miliar rupiah dikali 100% dikurangi 10% sama dengan min 5%. Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran BMPK. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai BPR atau Badan Pengkreditan Rakyat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di komen teman-teman. Terima kasih.